Selamat pagi, selamat sore, selamat malam kepada Pak Hafiz. Saya dengan nama Vincent dengan PMnya 2024-250011. Di video kali ini saya akan mempresentasikan untuk dari project analisa sentimen pada information artikel saya yang berjudul analisa sentimen terhadap film Little Mermaid di Twitter menggunakan metode KNN atau K Nearest Neighbor. Baik, kita mulai. Pertama, latar belakang. Dalam era digital saat ini, media sosial menjadi platform yang populer untuk berbagai masyarakat untuk sebagai berbagi pendapat dan ekspresi mereka terhadap berbagai topik, dan itu termasuk film juga, tapi ya luas. Analisis sentimen pengguna Twitter terhadap film dapat memberikan wawasan tentang bagaimana film tersebut diterima oleh audiens dan bagaimana sentimen mereka terhadapnya. Dalam laporan ini, saya akan melakukan analisis sentimen penggunaan dari pengguna Twitter terhadap film Little Mermaid yang menggunakan metode KNN. Film Little Mermaid yang diadaptasi dari dongeng klasik oleh Hans Christian Andersen telah memikat hati dan memiliki banyak peminat. Dengan visual memukau dan cerita memikat, film ini telah menciptakan penggemar setia dan mendapatkan perhatian yang signifikan di media sosial. Lalu, pada 24 Mei kemarin, Disney melakukan remake film ini dalam bentuk live action. Nah, pada saat mereka melakukan pengumuman untuk melakukan live action ini, terhadap beberapa isu lah yang ditampilkan dari oleh Disney karena beberapa keputusan yang Disney buat untuk pembuatan live action ini. Nah, maka dari itu memahami sentimen pengguna Twitter terhadap film Little Mermaid yang sudah di live action kan ini jadi hal yang menarik untuk diteliti bagi saya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pengguna Twitter merespon film Little Mermaid live action tersebut. Dengan menganalisis sentimen yang diekspresikan, akan dapat mendefinisikan pola umum dan tendensitas sentimen terkait dengan film ini. Manfaat dari ini semoga untuk memahami respon pengguna. Analisa sentimen ini dimaksudkan untuk membantu kita memahami bagaimana pengguna Twitter merespon film Little Mermaid secara keseluruhan. Dengan mengetahui sentimen yang diekspresikan oleh pengguna, kita dapat memahami sejauh mana film tersebut diterima, apakah cenderungannya positif, negatif, atau juga netral. Lalu ini tahapan proyek saya. Yang pertama, dimulai dengan data crawling, yaitu dengan lalu data yang masih kotor, lalu dilakukan pre-processing. Lalu pre-processing dilakukan cleansing data dan menghapus data duplikat, juga bisa langsung memberi label sentimen. Data cleansing sudah dilakukan, sudah jadi bersih, lakukanlah. Yang dilakukan adalah TF-IDF, lalu membagi data latih dan data ujian 30 dan 70%, lalu lakukan modeling, lakukan prediksi, dan lakukan akurasinya dengan metode KNN. Baik, crawling data. Pengumpulan data ini dari Twitter lakukan dengan bantuan web dari web bernama Netlink, yaitu sebuah platform analisis media sosial yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis dan memahami data dari berbagai platform media sosial, khususnya dalam penelitian ini menggunakan media sosial dari Twitter. Aplikasi ini dirancang untuk membantu dan mempelajari perilaku pengguna, tren dan pola komunikasi di media sosial. Untuk contoh ini Twitter yang sudah dilabeli beberapa tabel berikut. Contoh yang pertama, sentimen positif terlebih dahulu. Dengan teksnya, habis nonton live action The Little Mermaid, jujur movie yang seru, gak ada kata orang-orang serta alurnya sesuai dengan klasik. Kenapa saya masukkannya ke sentimen positif? Karena dari ucapan tweetnya itu dia mendukung untuk film Little Mermaid ini, dan dia juga katanya ini adalah seru dan tidak seperti yang orang katakan, dan alurnya juga sama seperti yang original. Lalu selanjutnya untuk sentimen negatif,
Di teksnya negara lain juga sama saja sebenarnya, nggak cuma Indonesia. Tentang pembahasan Ariel ini di negara sendiri, USA juga banyak yang sarah. Emang dasar Disney aja yang sok ngide bikin Ariel kulit hitam. Dalam Little Mermaid sendiri, dari Denmark, yang orang Denmark itu adalah kulit putih. Nah, di sini saya menaruhnya ke sentimen yang negatif karena dia dalam teks ini melakukan sedikit rasis dan juga sara. Walaupun memang benar untuk para keputusan Disney untuk melakukan live action ini memang untuk pemeran utamanya tidak sesuai dengan originalnya dari segi warna kulitnya. Memang di sini kulitnya terhadap hitam, karena itu banyak dari fans-fansnya Little Mermaid ini banyak yang agak sedikit tidak terima. Dan tapi di sini dia sudah sedikit komen sara dan sedikit rasis, makanya saya menaruhkannya ke sentimen negatif. Lalu untuk sentimen selanjutnya netral, Little Mermaid yang di teksnya ini di konteksnya itu lebih bertanya, Little Mermaid bagus gak ya, pengen nonton. Di sini dia tidak memberikan acuan ke positif maupun negatif, karena dia sini hanya konteksnya bertanya, makanya dari situ saya hanya menaruhnya ke sentimen netral saja. Selanjutnya, pre-processing. Sebelum melakukan proses pre-processing, penelitian melakukan subproses lebih dahulu, di mana aplikasi manner operator yang digunakan adalah subproses, di mana operator proses tahapan yang dilakukan adalah melakukan penghapusan retweet, add, retweet, penghapusan URL, dan juga regexnya, sehingga data yang dimiliki menjadi bersih dan opini yang disampaikan oleh masyarakat melalui media sosial Twitter menjadi lebih mudah untuk dianalisis. Saya akan ke rapid minernya. Itu ada bagian cleaning subprosesnya. Yang pertama, replace yang pertama ini adalah meng-replace linknya HTTPS, lalu retweet, add, lalu ini adalah regexnya. Ini bisa kita coba runkan, jadinya seperti ini. Jadi cleaningnya hanya ada bagian title dan tweetnya saja. Itu baik. Selanjutnya pre-processing. Nah, ini sedikit dari penjelasan ini ya. Setelah proses selesai, tahap selanjutnya adalah data yang sudah disiapkan kemudian dilakukan pre-processing, di mana opini yang akan menjadi proses tokenize, subwords dan stemming pada aplikasi miner. Proses processing terdapat operator transfer case yang di sini berguna untuk merubah seluruh teks yang menjadi huruf kecil dan non kapital. Kemudian untuk yang operator tokenize yang digunakan untuk memecah setiap kalimat menjadi perkata. Lalu selanjutnya ke proses TF-IDF. Setelah tokenize dan transform case selesai, selanjutnya proses oleh operator filter stopwords, directory, dan filter tokens by length, di mana operator filter stopwords ini berguna untuk menghilangkan kata-kata, dan operator filter tokens yang berguna untuk menghilangkan token berdasarkan panjang kata teks yang tidak dibutuhkan dalam proses selanjutnya. Setelah proses dokumen selesai, tambahkan read CSV untuk membaca dan menyimpan data hasil TF-IDF. Baik, kita langsung ke rapid miner saja. Di sini saya membuat sendiri untuk proses TF-IDF-nya. Seperti yang sudah dibilang, untuk beberapa tahapan tokenize dia ada di proses dokumen ini tokenize. Lalu ini ada stopword directory. Stopword directory ini kita sudah memakai yang dari bawaan yang sudah diupload oleh di Spawn, bisa download stopword bahasa CSV. Jadi ini berisi seperti bahasa-bahasa, kalau mau lihat bisa. Ini dia CSV-nya yang berisi semua kata-kata per kata ya, semuanya. Baik, kalau gitu terus kita jalankan saja ya. Ini dimulai dengan CSV. CSV-nya dari yang sudah data yang sudah di clean sudah pastinya. Lalu
write CSV bisa kalian tulis dengan format TF-IDF. CSV bisa kita run. Sabar menunggu. Ini lalu jadi. Nah nih, lalu teks seperti yang ini, format hasil ujian dengan dokumen teksnya AAA terdapat 0,62%. Dan statistikanya untuk teks ini ada yang maksudnya ini semuanya. Setelah dari itu maka TF-IDF. Nah ini proses tadi, ini hasilnya. Lalu kita lanjut ke word cloud. Setelah proses dokumen ditambahkan, selanjutnya menambahkan word list to data yang digunakan untuk visualisasi data nantinya. Satu, tambahan operator sort dan filter sample range yang digunakan sebagai operator sorting dengan edit parameter yang menjadi total dan descending, dan operator filter sample range untuk membatasi jumlah sampelnya dan dapat di visual word cloud. Kita kembali lagi ke Rapid Miner ya. Lalu ini seperti yang saya bilang, sortnya ini kita gunakan total atributnya, sorting ordernya itu gunakan descending. Lalu filter sampelnya ini kita bisa terserah ingin yang first sampelnya berapa, last sampelnya berapa, itu tergantung. Kalau saya dari yang pertama sampai 20 saja misalkan. Lalu ini sama semuanya, ini bisa digunakan replace-nya semua yang tadi. Lalu bisa kita run, kita lihat bagaimana. Nah ini dia jadinya. Kita lihat di visualisasinya, gunakan word cloud dengan volume kolomnya itu word dan totalnya tuh, dan width-nya itu adalah total. Nah jadi dapatnya ini itu. Nah karena saya memilih yang pertama itu 1 dan terakhir itu 20, maka hasil seperti ini, ada 20 di sini. Kecuali kalau kita ingin merubahnya menjadi 25 misalkan, 25 kita run. Lihat katanya jadi 25, bukan 20. Tadi 20 sekarang 25 gitu. Dan kalian juga berubah begini gitu. Baik, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke implementasikan algoritma saya, yaitu KNN. Parameter ini menggunakan algoritma KNN. Hal ini digunakan untuk melihat tingkat akurasi algoritma tersebut untuk melakukan proses analisa sentimen. Dengan bantuan aplikasi Rapid Miner, maka digunakan operator KNN untuk mencoba seperti pada gambar di bawah ini, untuk mendapatkan data latih dan data modelnya. Bisa dilihat, kita kembali ke Rapid Miner saja. Itu saya lakukan di bagian sentimen. Baik, pertama di CSV yang dilihat itu adalah dari CSV sentimen yang sudah dilabelkan sentimen CSV nya. Lalu ini dia filternya. Saya filternya gunakan ini sentimen, karena dari filter kolom sentimen, lalu gunakan is not missing. Lalu nominator teksnya all, prosesnya juga sama seperti yang sebelumnya. Lalu gunakan operator KNN. Lalu hasil dari KNN itu muncullah, kita gunakan operator ini seharusnya store. Ini gunakan store, operator store. Kita buat dua, ada yang store model dan ada yang store latih. Store model kita bisa buat sendiri dengan nama store model, silahkan. Store latihnya juga bisa dibuat sebagai store saja atau data latih, bisa. Taran. Jadi ini hasilnya. Jadi sekitar itu seperti sini, berkata positif semuanya.
Lalu ini untuk KNN classifier-nya, KNN polling casesnya itu neutral, positif, negatif. Lalu di visualization-nya itu bisa lihat sentimen negatif itu terhitungnya 62, positifnya 168, lalu netralnya itu yang paling banyak di 380. Baik, selanjutnya kita lihat. Lalu ini bagian ini, setelah mendapatkan data latih dan model yang sudah kita sudah selesai tadi, lalu tambahkan operator union, filter sampel, replace missing value, dan operator retrieve dan model untuk menambahkan data latih model yang digunakan KNN tadi, dan sambungkan ke operator model, tambahkan operator store untuk mendapatkan hasil data ujinya. Baik, kita kembali lagi. Kita ada prediksi, saya membuat proses baru. CSM-nya itu masih sama, menggunakan sentimen tadi. Lalu di filternya sentimen is missing, lalu ke nominal to text-nya all, nominal to text kembali ke proses dokumen pendata yang sama. Lalu buat juga untuk retrieve-nya. Retrieve-nya sini yang pertama itu menggunakan store atau data latih bisa. Store latih atau data latih yang sudah kalian buat tadi dari sebelumnya. Lalu tambahkan operator union. Lalu untuk operator union kalian masukkan lagi ke filter sampel, operator filter sampel yang kedua. Ini conditional class-nya tuh all. Lalu kalian sambungkan ke labeling message value. Labeling message value ini kan defaultnya 0. Untuk columns-nya kalian tidak ada ya. Replace-nya with average. Atribut filternya tuh all. Lalu kalian tambahkan ini operator retrieval satu lagi yang untuk lakukan yang bagi model. Kalau ini kan tadi yang latih, atau kalian bisa sebut yang saya itu store tadi kan, Little Mermaid store. Lalu yang ini tuh Little Mermaid store model, itu yang bagi modelnya. Lalu tambahkan operator apply model tidak ada apa-apa, kalian tinggal sambungkan saja out ke mode. Lalu kalian masukkan store, operator store yang baru dengan nama data uji. Kalian bisa tulis seperti ini, Little Mermaid ada sekolah data uji, silahkan sambungkan dari apply model ke data uji. Nanti kalian bisa run, hasilnya itu akan berupa dengan data uji. Nah, seperti yang sini nih, saya datanya kan akan keluar sebagai data uji, dan yang mana akan diperlukan di langkah selanjutnya. Kita tunggu. Nah, jadinya seperti ini semuanya. Teksnya netral, confidence segini, ini teksnya segini. Nah, ini nih kayak juga sebagai dari ini ya, data ujinya. Saya sudah keluar, sudah run, data ujinya akan muncul di bagian sini sesuai dengan kalian save-nya di mana gitu. Baik, kita lanjut selanjutnya. Nah, setelah mendapatkan data uji yang tadi, selanjutnya masukkan data latih. Kita mau proses baru. Dari data latih dari proses KNN dengan data uji hasil proses filter ke masing-masing operator retrieve. Setelah itu tambahkan operator cross validation dengan apply model yang menghitung akurasi dari percobaan ini. Kita lihat implementernya. Terus saya membuat di yang baru, prosesnya itu namanya hasil KNN. Retrieve yang pertama ini adalah yang store ya. Kalian masukkan yang store yang biasa, yang bukan model, yang store biasa, data latih. Karena kita yang di bagian sentimen nih, yang ini digunakan yang latih biasa. Ini model masih yang sorry. Terus yang bawahnya adalah data latih biasa. Ini model data latih. Nah, yang pasti akurasi ini kita lakukan yang retrieve pertama itu adalah yang biasa, bukan yang model. Di retrieve yang kedua kita masukkan data uji ya sudah tadi kita gunakan data uji sini. Lalu dari yang data latih dan data store biasa itu kita sambungkan ke cross validation, menggunakan operator cross validation. Saya buka dan cross validation di dalamnya tuh kalau kalian klik 2 kali ada bagian training, testing. Training kalian masukkan operator KNN semuanya, strength ke strength, mode ke mode,
di training, di testingnya, bagian testing kalian gunakan operator apply model dan performance. Performance kalian lakukan centang akurasi untuk bagian akurasinya. Sudah, kalian sambungkan ke power outputnya. Sudah, dari itu model sambungkan ke apply mode, apply model, dan setelah ujian tadi langsung kita sambungkan ke operator apply model dan sini. Itu lebih sekitaran. Kalau gitu langsung kita run, kita tunggu yang sedikit agak lama. Saya lihat ini dia dari akurasi penjelasannya. Akurasi yang dapat tuh adalah 66,89%. Dan juga model yang memiliki akurasi 66,89% ini yang mengindikasikan kemampuan dari model untuk mengklasifikasikan sentimen dengan tingkat keberhasilan tersebut. Namun untuk memahami secara lebih lengkap tentang kinerjanya model ini dan kualitas hasil analisa sentimen, sarankan untuk melihat presisinya dari kelas presisi ini dan juga dari yang kelas recallnya. Nah, baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang kelas presisi dan recallnya dari setiap netral positif negatif. Untuk yang pertama, sentimen netral. Sentimen netral ini berhasil mengklasifikasikan sentimen netral dengan tingkat kepresisian sebesar 71,52%. Namun tingkat recallnya yang didapat adalah 83,95%. Yang berarti masih ada beberapa kasus sentimen netral yang diklasifikasikan sebagai positif ataupun negatif. Lalu untuk sentimen yang positif, model memiliki tingkat kepresisian yaitu sekitar 56,46%. Lalu dengan hasil kelas recallnya itu sekitar 49,40%, yang menunjukkan bahwa ada beberapa kasus dengan sentimen positif yang tidak terdeteksi dengan benar oleh modelnya. Lalu kedua, ada sentimen negatif. Sentimen negatif memiliki tingkat kepresisian sebesar 35,29%. Itu yang paling kecil dalam mengklasifikasikan sentimen negatif. Ini menunjukkan bahwa model cenderung salah mengklasifikasikan seberapa tweet yang sentimen negatif bahwa netral atau positif. Tingkat recallnya sendiri dari sentimen negatif itu adalah 9,68%, yang berarti ada banyak kasus sentimen negatif yang tidak terdeteksi dengan baik oleh model. Baik, kita begitu. Berarti kesimpulannya bahwa gunakan metode KNN terjadi adalah 66,89%. Menurut saya ini sudah lumayan cukup baik ya dengan menggunakan metode KNN, tetapi masih bisa dikembangkan lagi tuh, apalagi masih menggunakan banyak aspek untuk sebagai penilaian dari akurasi. Menurut saya begitu. Baik, kalau begitu sekian video dari saya, presentasi dari saya ucapkan terima kasih.